Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Iqbal, NIM 1058411107819, kelas 6C Informatika. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang chapter 2 yang berjudul Cyber Security Cube. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang confidentiality. Di chapter yang kedua ini kita akan mempelajari tentang 3 dimensi. Seperti yang kita tahu, 3 dimensi sangat penting untuk cyber. Yang pertama itu untuk pelindung. Tujuan yang diidentifikasi untuk dimensi pertama adalah prinsip-prinsip dasar. Ketiga prinsip ini adalah integritas kerahasiaan. Yang pertama itu information state yang terdiri dari transmission, storage, dan progressing. Kemudian countermeasures yaitu terdiri dari teknologi, policy, and practice, and people. Kemudian security principles terdiri dari availability, integrity, and confidentiality. Ketiga prinsip integritas rahasia ketersediaan ini memprioritaskan tindakan ketika melindungi jaringan apapun. Kerahasiaan ini seperti yang kita tahu, cyber didominasi oleh berisi data yang sangat penting. Kedua itu dimensi cyber security itu fokus untuk melindungi semua data yang ada di cyber. Data-data itu terdiri dari tiga, yaitu data transit, data rest of storage, and data progress. Yang ketiga adalah dimensi ketiga dari cyber cube adalah mengidentifikasi keterampilan dan disiplin oleh cyber security profesional untuk melindungi cyberspace. Cyber security profesional juga harus menggunakan keterampilan dan disiplin untuk melindungi data dalam cyberspace. Cyber security juga mengidentifikasi 3 tipe skill and kedisiplinan untuk menyediakan perlindungan. Skill pertama yaitu mencangkup teknologi, device, and product availability untuk melindungi informasi sistem and cyber criminals. Cyber criminals dari penjahat cyber. Para ahli cyber security juga memiliki informasi agar dapat menangkis penjahat cyber. Mereka para ahli security mempunyai reputasi untuk melindungi teknologi mereka. Seperti gambar di samping, mereka telah menyusun rencana agar para penjahat cyber tidak dapat meretas mereka, seperti informasi, security principles, and countermeasures. Namun, Macamber mengingatkan agar perangkat teknologi saja tidak cukup untuk mengalahkan
kriminal cyber. Para ahli cyber security menyarankan agar membuat pertahanan yang kokoh agar kedepannya lebih aman dari penjahat cyber. Pada akhirnya cyberspace harus mengetahui atau menyadari ancaman yang muncul di dunia. Ya, jadi kali ini kita akan melanjutkan tentang chapter 3 mengenai ancaman cyber security, kerentanan dan serangan. Jadi fokus utama dalam profesional keamanan security adalah untuk menjaga ancaman dan serangan daripada penjahat cyber. Perlu kita ketahui bahwa para profesional keamanan cyber ini sangat mengutamakan keamanan agar tak dapat diserang dari penjahat cyber. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang profesional cyber security yang mencari dan mengidentifikasi sistem dengan kerentanan jelas. Umumnya para penjahat cyber ini mengidentifikasi serangan target informasi komputer seperti sistem, komputer network, and computer device. Perlu kita ketahui apa itu malware. Malware adalah program berbahaya yang istilahnya digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu kegiatan komputer atau mendapatkan akses sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin penggunanya. Malware istilahnya adalah menggambarkan semua perangkat lunak bermusuhan yang mengganggu. Istilah malware ini mencakup seperti virus komputer dan yang lain-lain. Malware mungkin jelas dan sederhana untuk diidentifikasi atau sangat tersembunyi dan hampir mustahil untuk dideteksi. Seperti contoh gambar di samping. Ini adalah contoh malware seperti hacking, hacker, infected, virus, spy, or trojan, stealing money, and phishing. Tipe-tipe malware yang pada dasarnya kita harus ketahui itu ada 3, yaitu virus, worms, dan trojan horse. Para penjahat cyber ini menargetkan perangkat akhir pengguna melalui instalasi malware. Perlu kita ketahui virus adalah kode dapat dieksekusi berbahaya ke file yang dapat dieksekusi seperti program yang sah. Virus komputer biasanya menyebar dalam salah satu dari 3 cara dari media yang dilepas, dari download di internet, dan dari lampiran email. Virus juga dapat memodifikasi atau menghapus data untuk menghindari deteksi virus bermutasi. Tindakan sederhana membuka file bisa memicu virus. Saya ingin memberikan contoh sederhana yang dapat memicu virus, seperti file system virus menginfeksi USB dan dapat menyebar ke hardware sistem. Setelah virus program aktif, virus ini biasanya menginfeksi program lainnya yang pada komputer atau komputer lainnya di jaringan virus. Melissa adalah sebuah contoh dari virus yang menyebar melalui Gmail. Melissa juga mempengaruhi puluhan ribu pengguna dan menyebabkan kerusakan senilai 1,2 miliar. Untuk kalian yang ingin membaca tentang lebih dari tentang virus, kalian bisa mengklik. Nanti kita ingin menjelaskan sedikit tentang worms. Worms adalah kode jahat
yang berkembang biak dengan mengeksploitasi kerentanan secara murni dalam jaringan. Worms biasanya memperlambat jaringan, sedangkan virus membutuhkan program host untuk dijalankan, tetapi worms dapat berjalan sendiri. Selain efek dari worms juga tidak lagi membutuhkan partisipasi pengguna setelah worms mempengaruhi inangnya. Worms juga dapat menyebar secara cepat ke jaringan yang lain. Dari kasus worms yang diketahui bahwa ia bertanggung jawab atas beberapa serangan yang paling menghancurkan di internet. Misalnya pada 2001, Kode Red Worms menginfeksi 658 server dalam waktu 19 jam, dan Worms juga menginfeksi lebih dari 300.000 servers. Trojan horse adalah malware yang dapat melakukan operasi berbahaya dengan berkedok desirat seperti bermain game online. Kode jahat ini memanfaatkan hak para pengguna untuk menjalankannya. Trojan horse juga berbeda dari virus, karena virus Trojan mengikat dirinya sendiri dengan foto, file, audio, atau permainan. Seperti yang ada di gambar samping, video samping, ini adalah contoh bagaimana para penjahat cyber melakukan kejahatan. Mereka meretas dari komputer ke sistem lainnya dengan jaringan lainnya. Dan pada chapter yang terakhir ini kita akan menjelaskan teknik mengamankan suatu data rahasia. Seperti sebelum-sebelumnya, chapter 3 dan chapter 2 itu menjelaskan tentang sebuah kejahatan cyber security dan virus contoh-contoh malware yang sangat berbahaya. Kali ini kita akan menjelaskan teknik untuk mengamankan suatu data rahasia, seperti metode dan cara mengenkripsi data, dan dapat melindungi data Anda dari serangan malware. Mandatory Access Control, atau biasanya disingkat dengan MAC, yaitu membatasi tindakan bahwa subjek dapat melakukan pada objek. Organisasi menggunakan MAC di mana tingkat yang berbeda, klasifikasi keamanan yang ada. Setiap objek memiliki label dan setiap subjek memiliki clearance atau biasa disebut dengan izin. Sistem MAC membatasi subjek yang berdasarkan klasifikasi keamanan objek dan label yang terpasang pada pengguna. Seperti contohnya, kita dapat mengambil klasifikasi keamanan militer rahasia yang sangat rahasia. Jika berkas dianggap sangat rahasia, maka jika memang dianggap rahasia atau berlabel, satu-satunya subjek yang mungkin memiliki berkas objek yang memiliki izin rahasia, tergantung
tergantung pada akses mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa seorang individu atau subjek yang memiliki hubungan rahasia yang tidak pernah mendapatkan akses pada sebuah file berlabel sebagai rahasia yang sama. Selain itu, penggunaan yang sangat rahasia mengirim sebuah file rahasia kepada pengguna yang dibersihkan untuk melihat informasi rahasia. Control access discretionary. Pemilik objek menentukan apakah dapat memungkinkan akses ke objek dengan kontrol access discretionary atau biasa disebut dengan DAC. DAC juga memberi atau membatasi akses objek ditentukan oleh pemilik objek itu tersendiri, seperti nama yang tersirat control dictionary, karena pemilik objek dengan akses tertentu dapat menyampaikan izin tersebut ke subjek lain. Dalam sistem yang menggunakan control access discretionary, pemilik sebuah objek dapat memutuskan subjek mana yang dapat mengakses dan akses spesifikasi apa yang mungkin mereka miliki. Seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping, pemilik sebuah file dapat menentukan izin apa seperti baca, tulis, eksekusi pengguna lain. Seperti yang gambar di samping ini, kita dapat checklist full control, modify, read and execute, read, write. Dan kalian juga dapat mengklik advance jika kalian ingin mengamankan dari beberapa ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang role-based access control. Role-based access control atau biasa yang disingkat dengan RBAC tergantung pada peran dari peran subjek serta fungsi dari organisasi. Sebuah permintaan spesifikasi peran meminta izin untuk perform operasi tertentu. RBAC dapat bekerja dalam kombinasi bersama DAC dan MAC untuk menegakkan kebijakan administrasi keamanan dalam organisasi besar dengan ratusan pengguna dan ribuan organisasi hak akses untuk mungkin secara luas menerima pengguna RBAC untuk mengelola hak akses komputer dalam sistem atau aplikasi sebagai praktik terbaik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.